Waalaikumsalam warahmatullahi Kabaripun Gus. Saya selalu saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Gus nggih. Nggih. Walafiat. Semakin kesini kebun agung semakin padat. Kemarin sampai nggak muat, nggak tahu kapan ini selesai nih. Ya, sampai banyak yang lupa social distancing. Nah, ini Bu. Saya mau hanya sekedar mengingatkan teman-teman jauh ya. Saya itu di WA sama Pak Hesti dari kan kita nggak tahu kan beliau seliweran di sini juga kan. Gitu, mengingatkan, wah itu udah contoh ya. Tolong teman-teman nanti untuk Iya. Ya kembali untuk social distancing ya beliau caranya lah. Terus alhamdulillah malam ini ya sama Cak Kipong, Cak Wahab, Cak Rohu tadi diskusi. Tidak terasa kita ini sudah 75 tahun negeri kita merdeka dari penjajahan. Sudah tua berarti? Sudah sangat tua kalau buat ukuran usia nanti. Tapi kata Cak Rohu jangan jadi tua-tua keladi. Wah. Semakin tua semakin menjadi. Tua-tua kelapa. Mestinya tua-tua kelapa. Banyak santannya. Nah. Iya. Kita bahas tentang tua keladi nanti setelah season ini. Dalam memasuki kemerdekaan ini, kalau kita lihat sejarah, saya baca bukunya Ledker tentang The Life of Francis Diponegoro. Ternyata pejuang kita itu banyak orang-orang sufi. Malahan mayoritas nih. Iya. Malahan Pangeran Diponegoro itu kalau Gus Nizam kan banyak mengkaji tentang Jami Ghusl Aulia ya. Kalau Pangeran Diponegoro itu ini yang dikaji itu kitab ini Tufa al-Mursala ila Ruhan Nabi. Iya. Tuhfatur Risalah. Iya. Ngapunten soalnya mboten nate ngotak. Iya. Hampari pun itu garis besarnya isi kitabnya sama dengan Jamil Usul. Ini tahun 1825. Iya. Beliau mengkaji saripatinya risalah Nabi. Yaitu tasawuf. Nah, beliau ini adalah pengikut keluarga Tasyatari. Nah, terus kita bicara masalah kemerdekaan. Saya ingat waktu Gus Nizam ngaji Akad Karim. Gus Nizam mensitir Francis Al-Tabrani. Dan mengatakan kalau kalian masih belum terbebaskan dari nafsu, kalian belum beriman. Iya. Belum benar-benar beriman. Atau belum beriman yang hakiki. Terus Gus Nizam juga mengatakan sebenarnya kalau hanya sekedar melepaskan diri dari penjajahan seseorang, yang sulit itu adalah penjajah oleh nafsu. Iya. Nah ini mohon penjelasannya Gus, biar kami ini bisa terbebaskan dari nafsu itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Ngapunten Gus Nizam. Iya, kalau jihad bil adu, perang melawan musuh luar diri itu kecil itu sesuatu yang tidak berat. Artinya ada yang jauh lebih berat dari itu, yaitu jihadun nafsi, berperang melawan diri sendiri, diri rendah, kedirian yang tidak selaras dengan firman dan sabda, kehendak, keinginan, kemauan, perasaan, pikiran yang tidak selaras dengan firman Tuhan dan atau sabda Nabi. Mohon maaf Gus, saya potong ya. Jadi apakah
dengan artinya lebih baik tundukkan nafsu kita dulu sebelum kita menundukkan penjajah yang fisikalnya gitu. Bukan lebih baik, tapi harus. Harus. Di zaman Nabi yang belum merdeka melawan jihadun nafsi itu belum diperbolehkan ikut perang. Oh. Kecuali tanda-tanda kesungguhan atau tanda-tanda akan menangnya itu kelihatan. Kalau di kita misalnya sudah niat ngaji Rebuan Agung ambek melok zikir lan suluk niku wis ketok temen. Walaupun durung usul durung itu tanda-tanda akan merdekanya sudah kuat. Boleh. Tapi kalau tanda-tandanya belum kelihatan belum boleh, karena kalau ikut perang melawan musuh luar diri takut nanti matinya sangit. Jadi apakah itu ya kira-kira dasar Pangeran Diponegoro untuk mensupport anak buahnya gitu, dengan didoktrinasi model tasawuf gitu? Iya banget. Iya. Iyanya itu iya banget. Pasti begitu. Karena tidak akan ada yang membuat pahlawan itu menjadi pemberani itu apa kalau bukan ruhul jihadnya. Ruhul jihad itu ya spirit berjuang melawan penjajahan, ketidakadilan, keangkaramurkaan, yang itu semua adalah musuh Allah. Panggilan ilahi itu, panggilan suci itu. Apalagi kalau bukan itu nggak ada lain. Kalau tujuannya itu bukan pengabdian murni dan penghambaan hakiki, ya nggak seberani itulah. Kalau materi, kalau ingin punya nama atau gelar atau apa, ya tidak akan seberani mereka para pahlawan, diantaranya Pangeran Diponegoro itu. Pasti ruhnya itu ruhul jihad, spirit jihad, jihadun nafsinya itu sudah, kalaupun belum benar-benar menang, akan menang. Itu yang membuat 1 lawan 1000 tidak mundur itu. Spirit. Iya, karena berkeyakinan Allah temanku berperang. Malaikat, pokoknya sih nggak ketok moto lah. Ini yang perlu saya tanyakan, benar-benar saya nggak paham ini. Untuk mengenai perang, kan kata Gus tadi boleh berperang dengan lawan-lawan kita, luar diri kita, itu setelah kita menang, mampu menundukkan nafsu kita. Ya. Maksudnya berperang jihadin nafsi, memerangi nafsu itu nafsu yang bagaimana yang perlu kita perangi dulu sebelum kita boleh berperang melawan penjajah itu. Nafsu angkara, nafsu angkoro, nafsu iblisiyah, syaitoniyah, sabu'iyah, bahaimiyah, hayawaniyah, basyariyah. Gambaran nafsu basaria contoh. Ya, keinginan umumnya manusia. Apa kira-kira keinginan umumnya manusia? Bukan manusia khusus, manusia umum. Saya umumnya manusia inginnya dipuji. Ya, inginnya umumnya manusia kalau ingin kaya harta. Ini tidak ada yang tidak. Iya. Ini basyariah. Ingin harta tahta wanita. Ini basyariah. Yang harus kita diperangi. tumbuhkan dulu, harus diperangi dulu itu. Iya. Termasuk yang instan atau ingin enak tapi tidak mau susah payah. Itu juga nafsu basyariah. Ingin cepat kaya. Soal cara gak ngurus.
Nah, ini masuk kategori nafsu basariyah yang harus diperangi. Artinya kan kalau kita sudah bisa menundukkan yang nafsu-nafsu tadi itu, Nah, maka dengan bisa tenang untuk menyusun strategi perang. betul. Perang secara fisik. Iya. Iya. Saya pernah dengar, entah kalimat tepatnya, Bung Karno itu pernah mengatakan, dulu kami berperang melawan penjajah. Iya. Sekarang kalian justru perjuangannya lebih berat lagi karena berperang melawan bangsa sendiri. Iya. Nah, ini konteks kemerdekaan kekinian ini kayaknya tepat sekali. Jadi Iya. dari awal mungkin generasi para pejuang tahun 45 yang hingga kini sudah 75 tahun kita merdeka, tentu kualitas itu padahal dikatakan Bung Karno di tahun-tahun seperti itu, tahun 45-an itu. Nah, di konteks kekinian ini seperti apa? Artinya bagaimana kita harus bersikap di dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang perjuangan yang lebih berat dengan berperang melawan bangsa sendiri. Kita harus menjadi pengamal Pancasila setelah memahami dan memaknai artinya yang dalam dan luas itu. Yang pertama saja itu sudah dalam banget, yaitu menjadi jiwa yang berketuhanan Yang Maha Esa. Iya. Kemudian istilah kedua ya kemanusiaan kita, lahiriah kita, status sosial kita ini harus adil dan beradab. Nah, itu berarti Jadi, dalam rangka mengisi kemerdekaan kan. Kalau melihat seperti itu, hubungan erat sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Ini sebenarnya saya ingin memburu ini pertanyaan ini. Karena tidak mudah menurut saya sendiri untuk memerangi hawa nafsu, terutama tadi yang sifat basariyah. Ya memang tidak ada yang bilang itu mudah. Iya, enggak gitu. Nantinya bagaimana saya bisa berketuhanan yang Maha Esa, bagaimana saya bisa berkeadilan yang beradab, tanpa adanya saya bisa mampu memerangi. Ya cepat kayak si model ngawur itu, terus kepingin logo kursi empuk, wes juga model ngawur. Pasti butuh teladan, butuh contoh yang bisa dilihat oleh mata kasat. Ah, ini yang maksud saya itu. Ya iya. Kayaknya tanpa contoh, tanpa suri tauladan, tanpa pembimbing untuk menundukkan nafsu-nafsu itu kayaknya juga berat buat saya itu. Bukan kayaknya, sangat berat. Bahkan hampir mustahil. Kalau bisa dikasih bocorannya, Gus, kira-kira metodenya, kajiannya. Ya, Kasih bocoran. selalu yang pertama itu, kalau merasa tidak atau belum ahli dalam hal apapun lah, ya kan harus mencari guru, harus mencari panutan, harus mencari orang yang lebih berpengalaman, figur, harus ada sosok yang ditiru lah, kan begitu. Iya. Itu nggak bisa enggak, ini ittifaqul semua sepakat itu. Urusan sepele yang sing ketok moto saja kita butuh guru. Apalagi yang tidak kasat mata. Iya, perang melawan hawa nafsu ini gak ketok. lebih halus daripada corona. Ya baca. Dan berlangsung. Corona dunia bingung kabeh para dokter. Kalau dibandingkan dengan musuh utama kita, itu nafsu kita sendiri, nggak ada apa-apanya corona itu. Menjadi tidak ada apa-apanya. Tingkat kesulitan atau tingkat ya kesulitan menundukkan, bukan bandingannya. Karena apa? Menundukkan nafsu basariyah yang berada di jiwa kita saja sulit, apalagi menundukkan nafsu yang syaitonia. Lah ini saya sendiri juga nggak paham, cuman sering dengar yang disampaikan oleh Gus, itu yang dimaksud nafsu syaitonia yang berada di diri kita, bagaimana itu.